Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kita berdoa dan berharap bahwa kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Dan di tengah-tengah situasi kondisi yang kami hadapi saat ini, kami rindu untuk tetap bersekutu kepada Tuhan, dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan khususnya kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam waktu-waktu ini agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita hari ini dari kitab Roma pasal 16. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Ayatnya yang ke-26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ayat yang ke-27, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita rindu dalam kehidupan kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan menghadapi berbagai macam pergumulan permasalahan dalam kehidupan kita. Kita rindu Tuhan melawat kita dan menolong kita, memampukan kita dalam berbagai hal yang kita hadapi. Mungkin saat ini kita sedang bergumul akan situasi kondisi global maupun nasional terhadap virus ataupun yang lainnya, perekonomian, keamanan, yang bisa menyebabkan kita khawatir dalam hidup ini. Mungkin saat ini kita juga sedang bergumul akan keluarga kita, keharmonisan keluarga kita, ataupun mungkin saat ini kita sedang bergumul dalam pekerjaan kita, ya, usaha kita mengalami gangguan ataupun halangan ataupun hambatan-hambatan yang bisa membuat kita jadi takut, khawatir, cemas, bahkan mungkin kita juga akhirnya bingung harus ngapain. Dan juga mungkin kita saat ini menghadapi kesehatan, ya, bergumul akan kesehatan, bergumul juga untuk pendidikan dan lain sebagainya, pendidikan anak-anak ataupun keluarga kita. Mungkin saat ini engkau sedang sekolah, engkau sedang kuliah, engkau sedang melanjutkan studimu dan lain sebagainya, dan engkau menghadapi tantangan dalam hidupmu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Kita butuh Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dan dari ayat yang sudah kita baca, kalau sepintas lalu sepertinya seperti biasa aja. Dan untuk memahami kitab Roma ini, kita perlu melihat lebih dalam lagi, kita perlu menggali lebih dalam lagi, kita menggali keluar, dan ayat-ayat ini bisa berbicara banyak hal. Contohnya, kita akan melihat struktur ataupun bagan daripada kitab Roma yang kita baca ini, khususnya di ayat 25 dan 27. Kalau kita perhatikan, ada kata bagi Dia di situ, Bapak Ibu. Bagi Dia berarti kan bagi Tuhan Yesus. Nah, bagi Tuhan Yesus ada ungkapan yang diucapkan oleh Paulus bagi Tuhan Yesus, yaitu yang pertama adalah yang berkuasa menguatkan kamu. Jadi kalau kita membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan, kita bisa melihat ayat ini karena ada kata bagi Dia. Yang pertama adalah yang berkuasa menguatkan kita. Yang punya kuasa menguatkan kita hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Yang kedua adalah kata bagi Dia ini ditulis bagi Dia satu-satunya Allah dalam pengertian yang penuh hikmat, ya, oleh Yesus Kristus. Jadi yang kedua yang bisa kita garis bawahi dari kata bagi Dia ataupun yang berkuasa ini adalah kata hikmat. Kita butuh hikmat di dalam pergumulan permasalahan yang kita hadapi. Dan di saat kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya, segala kemuliaan itu hanya bagi Dia. Hanya bagi Tuhan kita. Ya, kita bisa bersyukur akan hal itu.
Ada 3 berkat yang bisa kita gali daripada 3 ayat yang kita baca saat ini. Berkat yang pertama adalah Yesus berkuasa, ya. Bagi Dia yang berkuasa. Jadi berkat yang pertama adalah Yesus berkuasa menguatkan kita. Berkat kedua adalah Yesus satu-satunya pemberi hikmat, ya. Yesus adalah satu-satunya yang bisa memberikan kita hikmat. Dan yang berkat yang ketiga adalah kemuliaan yang akan kita dapatkan, kita kembalikan kepada Tuhan Yesus, ya. Kita bisa bersyukur di tengah-tengah situasi kondisi yang ada, dibandingkan kita bersungut-sungut, pilihan mana yang kita ambil, yaitu kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di saat kita bisa mendapatkan ketiga berkat ini, tentunya kita rindu untuk kita melihat bagian yang lain. Nah, struktur konteks yang kedua yang bisa kita lihat adalah ada kata kekuatan, ada kata hikmat, ada kata kemuliaan sesuai 3 berkat ini, ya. Menguatkan, ya, hikmat, kemuliaan. Nah, kita bisa melihat, ya, ternyata ada struktur yang menarik yang bisa kita lihat dalam konteks pembacaan kita, ya. Kekuatan, hikmat, dan kemuliaan ini bisa kita dapatkan, yaitu yang bagian yang pertama menurut Injil dan pemberitaan Yesus. Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa sih, kenapa kok kayaknya agak rumit gitu ya. Nah, yang kedua adalah sesuai dengan, ada kata sesuai dengan itu, kalau didalamin kata ini adalah menurut juga, ya, menurut pernyataan rahasia. Dan yang ketiga adalah menurut perintah Allah. Jadi kalau kita rindukan kekuatan, hikmat, dan kemuliaan untuk kita miliki dalam kehidupan kita, ada 3 kata kunci, yaitu supaya kita menurut di sini. Ya, kita harus menurut. Yang pertama adalah menurut Injil, firman Tuhan, Alkitab kita. Yang kedua adalah menurut pernyataan rahasia. Apa sih artinya pernyataan, nanti akan saya tunjukkan. Dan juga menurut perintah Allah, ya. Dan yang pertama akan kita lihat adalah menurut Injil dan pemberitaan Yesus. Menurut Injil yang kumasyurkan, kata Paulus, ya. Artinya apa? Kalau kita ingin ada kekuatan di dalam kehidupan kita menghadapi berbagai pergumulan yang saat ini kita hadapi, kita harus kembali kepada Injil Tuhan. Back to Bible, kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana dengan saat teduh kita? Bagaimana dengan pujian penyembahan kita? Apakah kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Ataukah karena mungkin kekhawatiran kita, pergumulan permasalahan kita malah tinggalkan Tuhan, kita malah jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus kembali kepada Injil yang Paulus masyurkan, yang kita semua masyurkan. Back to Bible, baca firman Tuhan untuk kita dapatkan kekuatan baru hari lepas hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memelihara saat teduh kita, bagaimana kita memuji menyembah Tuhan. Ini yang harus kita ambil poin daripada ayat ini. Nah, bagaimana dengan pemberitaan Yesus? Kita punya media di tangan kita. Kita punya handphone yang saat ini Bapak Ibu saksikan. Ya, mungkin lewat handphone, mungkin lewat komputer atau laptop. Engkau nonton YouTube ini, engkau nonton firman Tuhan ini. Kita punya sarana di tangan kita, dan sarana itu untuk kita pakai untuk apa? Nah, kita bisa mendengarkan khotbah, kita bisa lihat video-video khotbah, kita bisa lihat video-video kesaksian, kita bisa lihat video-video lagu, pujian penyembahan, kita bisa lebih intim lagi dengan Tuhan, mendengarkan pemberitaan tentang Yesus, ketimbang kita memberikan input bagi diri kita, ya, video-video tentang berita-berita yang menakutkan. Gak ada yang salah dengan itu untuk menambah informasi. Tetapi di saat kita nonton video itu, kita apa yang kita mau berikan bagi diri kita? Makanan apa yang mau kita berikan bagi jiwa kita? Selain daripada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kalau kita ingin hidup kita dipulihkan Tuhan, mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, kita harus memberi makanan jiwa kita dengan benar. Kita konsumsi video-video khotbah, kita dalami firman Tuhan, ya. Kita nonton video-video kesaksian bagaimana orang lain yang mengalami yang mungkin kita alami saat ini, dan bagaimana mereka keluar dari permasalahan hidup mereka dan mereka menjadi pemenang. Kita juga lihat video pujian penyembahan dan kita ikut menyembah Tuhan. Itu makanan yang sehat bagi jiwa kita, bagi hidup kita.
ketimbang kita memberikan jiwa kita informasi-informasi yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Oh, di sana ada virus. Oh, orang itu sudah mulai kena. Oh, orang itu mulai terdampak. Oh, orang itu masuk rumah sakit. Oh, teman saya ternyata. Oh, keluarga saya. Dan kita mulai takut dan khawatir. Untuk mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, kita harus kembali memberikan makanan bagi jiwa kita, yaitu Injil Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adalah menurut pernyataan rahasia. Yang menarik kalau kita dalami dari ayat ini ya, ayat Roma 16 ayat 25b, sesuai dengan itu, kata sesuai dengan itu juga artinya menurut pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Apa sih artinya itu? Kemudian ayat 26a, tetapi yang sekarang telah dinyatakan. Apa sih artinya? Nah, kata rahasia dalam Perjanjian Baru itu mengacu kepada kata mysterion, misteri. Misteri itu sesuatu hal yang belum bisa dipahami manusia. Masih misteri, ya. Kata rahasia itu ada 28 kali muncul di Perjanjian Baru, ya. Ada rahasia Injil, ada rahasia kerajaan Allah dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa memahami kata ini? Dan kalau kita mengacu daripada konteks ini, itu berbicara ya yang didiamkan, ya pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Itu mengacu kepada masa kegelapan atau dark age, ya, di mana masa ini ada sebelum Yesus lahir ke dunia, ya. Jadi kalau di Alkitab kita antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ada satu lembar putih. Di situ banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta bilang itu mewakili kisah kurang lebih 400 tahun di mana Tuhan berhenti berbicara. Ya, kitabnya selesai. Di Perjanjian Lama, Tuhan berhenti berbicara melalui nabinya dan ada 400 tahun di mana manusia hidup di dalam kegelapan. Hidup menurut kedagingannya sendiri. Hidup manusia memakan manusia, manusia memperbudak manusia dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Tuhan Yesus lahir. Dan Tuhan Yesus lahir juga, itu bangsa Israel berada dalam penjajahan atau perbudakan daripada Roma. Nah, makanya kita bisa melihat bahwa konteks ini mengacu kepada hal ini. Ya, bahwa ada masa kegelapan di mana Yesus belum lahir ke dunia ini. Ada masa waktu proses atau rahasia misteri Tuhan bagi manusia. 400 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Apakah orang-orang di Perjanjian Lama mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan? Ternyata tidak. Karena apa? Tuhan berhenti berbicara sampai Tuhan Yesus lahir. Terjadi kegelapan, ya, terjadi hal-hal yang menakutkan menurut sejarah. Kita bisa dalami itu, kita bisa buka Wikipedia di mana ada kata kunci dark age di situ dan Bapak Ibu bisa melihat kejahatan manusia sungguh sangat luar biasa. Nah, dari sini, dari kata misteri ini, kita mungkin bisa melihat bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang mungkin misteri bagi kita. Waktu-waktu yang mungkin jahat bagi kita. Yang bisa membuat kita itu jadi lemah iman. Kita sudah berjuang, ternyata kok sepertinya tidak ada hasil apa-apa, ya. Kita sudah bekerja dengan baik, ternyata hasilnya mengingkari apa yang kita kerjakan. Dan kita mulai kecewa, bahkan mungkin juga kita kecewa kepada Tuhan. Karena sepertinya kita berdoa dan Tuhan diam. Sepertinya kita berharap dan Tuhan tidak berbuat apa-apa. Disinilah kita harus tetap berpegang kepada kehendak Tuhan. Ya, minta maaf karena ada sedikit delay, ya. Ada masa waktu proses rahasia misteri Tuhan bagi manusia. Di mana kita harus tetap percaya, harus tetap beriman karena masa itu akan berlalu. Kalau hujan badai, itu tidak selama-lamanya hujan badai. Dan masa itu akan berlalu dan di balik itu ada pelangi. Ya, artinya apa? Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan pasti akan menyatakan kehendaknya. Makanya kita ada kalimat yang menyatakan bahwa indah pada waktunya.
Kalau saat ini kita sedang mengalami pergumulan, tantangan yang berat dalam hidup ini, kemudian kita bertanya-tanya kepada Tuhan, ingat, indah pada waktunya. Ada proses misteri yang harus kita hadapi. Yusuf itu diproses Tuhan, dan prosesnya itu cukup lama. Tidak hanya berbicara 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Cukup lama Yusuf diproses Tuhan. Dari masa mudanya sampai akhirnya dia diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Daniel diproses Tuhan. Sudah dibuang, ya, mengalami proses Tuhan dalam pembuangan tapi dia tetap dilindungi Tuhan. Ayub diproses Tuhan. Saat kita baca kitab Ayub, kita senang baca kitab yang terakhir di mana Ayub dipulihkan Tuhan, tapi kita lupa ada puluhan pasal sebelum Ayub dipulihkan Tuhan. Ada puluhan pasal yang menceritakan bagaimana Ayub diproses Tuhan dengan berat. Dan Yesus sendiri pun mengalami proses sampai akhirnya dia bangkit. Yesus memberi diri diproses bagi kita. Yesus memberi diri diproses bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita menghadapi proses itu misteri. Kita tidak mengerti, mungkin saat ini kita sakit. Kita tidak mengerti, mungkin saat ini kita bangkrut. Kita tidak mengerti, mungkin saat ini keluarga kita berantakan. Tetapi jangan pernah berhenti beriman, karena masa ini akan berlalu, ya, akan ada kebangkitan bagi saudara dan saya. Di mana kita tetap dilindungi Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan satu saat Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu, katakan amin bagi dirimu, ya. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Nah, menurut perintah Allah itu menarik di sini. Kalau saya bagikan dalam struktur bagan ini juga, ya, kenapa saya bikin bagan seperti ini? Karena kitab Roma itu sulit dimengerti kalau tidak dipecah-pecah seperti ini. Perlu penggalian lebih dalam gitu ya, dibandingkan dengan kitab yang lain, ayat-ayat yang lain. Nah, menurut perintah Allah itu yang abadi, di situ dikatakan oleh Paulus, ada kata yang abadi, telah diberitakan yang pertama oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi strukturnya kurang lebih seperti ini, ya. Kita bisa melihat berkat yang pertama adalah Tuhan Yesus berkuasa menguatkan kita. Berkat yang kedua, Tuhan Yesus satu-satunya pemberi hikmat. Ya, berkat yang ketiga adalah kemuliaan yang akan kita dapatkan sesudah proses yang harus kita alami itu. Tuhan akan memuliakan kita, dan di titik itu kita akan bersyukur kepada Tuhan, mengembalikan hormat kemuliaan hanya bagi Yesus. Karena apa? Karena kita tahu yang berkuasa memulihkan kehidupan kita, yang berkuasa memberikan kemuliaan dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Dari awal sebelum kita diproses Tuhan, dalam proses Tuhan, hingga akhirnya kita dimuliakan Tuhan, kita tetap bersyukur, ya. Kita tidak mengandalkan diri sendiri, tidak berkata bahwa ini adalah pikiran saya, ini adalah rencana saya, ini adalah keinginan saya semata, tetapi semuanya kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Yesus. Apa yang harus kita lakukan, ya, kesimpulannya, untuk kita mendapatkan kekuatan, hikmat, dan kemuliaan itu kita harus kembali, yang pertama, menurut kepada Injil, ya, back to Bible, kembali kepada firman Tuhan, pelihara waktu teduhmu, ya, saat teduhmu, pujian penyembahanmu, kemudian juga menurut pemberitaan Yesus, kita punya semua sarana yang ada untuk memperlengkapi kita, ya, untuk memberikan makanan bagi jiwa kita, ya, ketimbang kita memberikan makanan jiwa kita terhadap hal-hal yang mengkhawatirkan di luar sana, lebih baik kita memberikan makanan jiwa kita lewat video-video khotbah, lewat video-video kesaksian, lewat video-video pujian penyembahan. Beri makan jiwamu dengan sehat, ya. Menurut pernyataan rahasia, artinya kita harus mengikuti proses Tuhan. Yang saya juga nggak tahu, Bapak Ibu juga nggak tahu berapa lama proses daripada Tuhan akan kita alami. Tapi ingat, tidak akan selama-lamanya Tuhan memproses kita. Akan ada waktunya di mana kita akan dipulihkan Tuhan, ya. Yang terakhir adalah menurut perintah Allah. Jadi kita harus tetap beriman, tetap mengikuti firman Tuhan, tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita melakukan ketiga hal ini, saya yakin dan percaya tantangan apapun yang kita hadapi,
kita pasti bisa tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Tuhan Yesuslah yang memampukan kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan dari kitab Roma. Walaupun susah untuk dipahami, tapi kami bersyukur kami bisa mendalami ketiga ayat ini lebih dalam lagi, dan kami bisa mendapatkan berkat-berkatnya. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami maupun keluarga kami, dan kami rindu Tuhan Engkau akan memulihkan kehidupan kami melalui proses yang mungkin saat ini kami hadapi. Apapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan menolong memampukan kami keluar dari proses ini Tuhan, tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.